masa ini, dengarlah panggilan Allah atasmu. Generasiku bangkit. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau dari sini sih enggak kedengeran ya. Kedengeran enggak teman-teman? Enggak kedengeran ya. Coba yang bersyukur atas kebaikan Tuhan sampai hari ini. Mari dengan semangat lambaikan tanganmu sambil katakan shalom. Haleluya. Coba senggol sebelahnya tanya, apa kabarnya hari ini? Senggol sebelahnya. Saya melihat wajah-wajah sukacita di sini. Kita memang harus bersukacita. Karena apa? Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Amin. Mari yang tadi belum salam sebelahnya boleh disalam sambil katakan selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk di dalam ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus membawa ucapan syukur. Karena begitu besar kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna sampai dengan saat ini. Kami tidak kurang suatu apapun yang baik. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini Tuhan, kami rindu membawa pujian, penyembahan, ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Satu tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kami. Kami mau tetap terus melayani Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami tidak akan pernah lelah untuk berjuang melayani Engkau sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik. Hadirlah di dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu turun mengurapi kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seperti
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau katakan dengan iman. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan dengan imanmu, apapun yang menjadi pergumulan kita pada pagi hari ini, biarlah kita tetap bersemangat untuk tetap melayani Tuhan. Kita katakan dengan iman. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku
sekali lagi. Melayani. Ini janji kami kepadamu Tuhan. Tak peduli apapun yang kami hadapi saat ini, kami akan tetap melayani, mengasihi, dan mengiringmu Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu yang setia. Haleluya. Sepanjang hidup kami, kami mau melayani-Mu. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami terus mengiring-Mu. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber penghiburan kami selamanya. Kaulah Allah yang kami sembah. Sebab Kau yang layak terima sembah kami, Yesus. Haleluya. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau selalu bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Kami akan tetap terus melayani Engkau. Kami akan tetap terus mengasihi Engkau. Kami akan tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami kekuatan untuk melakukan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami dan pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup Tuhan, sehingga banyak jiwa yang akan dimenangkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu, biarlah Engkau boleh disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bersyukur pada Tuhan, katakan amin sambil berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Semuanya berjanji ya, tidak akan lelah untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Janji? Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Haleluya. Hey. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Hey. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Katakan sekali lagi, jangan lelah. Come on. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Sorakan. Hey. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari kita ratakan tanah, yuk. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Sorakan, hey! Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala. Kita ratakan tanah lagi yo. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap di bahu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap di bahu di atas dasar iman. Menjadi siap, menjadi siap di bahu, menjadi siap, menjadi siap di bahu, menjadi siap, menjadi siap di bahu di atas dasar iman. Haleluya. Katakan sebelahnya dong, jangan lelah melayani Tuhan. Haleluya. Jangan lelah melayani Tuhan karena ada upah yang menanti bagi kita. Amin. Siap berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yuk kita berikan tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntut langkahku. Panggil namanya Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Semua melompat bagi Tuhan. Come on. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Dia yang akan menuntut kita. Tuntut langkahku. Panggil namanya Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Siap lompat. Katakan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan, asalkan kita yakin dan berserah kepadanya. Berjalan bersama Tuhan, kita pasti kuat. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi dong. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Semua melompat bagi Tuhan. Katakan. Tuhan, sumber kekuatan,
Jangan pernah lelah melayani Tuhan sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kami mengundang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari kita angkat tangan kita memberkati anak-anak kita. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak yang sudah Engkau percayakan hadir di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar mereka mau belajar, Tuhan berkati hati pikiran mereka, berkati Lose yang akan mengajar, berkati kehidupan mereka Bapa dari kecil hingga nanti sampai Tuhan memanggil kami. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita berikan yang terbaik melalui persembahan kita dan kita angkat amplop persembahan. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Kami bawa persembahan kami ini dengan penuh ucapan syukur. Terimalah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang.
katakan dengan iman. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempersembahkan pujian penyembahan kami ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkaryalah Bapa, kami rindu Tuhan boleh menegur kami melalui firman-Mu dan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami yang semakin jahat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, puji Tuhan, kita masih dapat berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat tim Prophetic. Wah, luar biasa. Kita dapat satu teladan yang sangat amat luar biasa. WL kita, wah semangat memuji Tuhan. Kita tahu dalam keadaan apapun, kondisi apapun, situasi apapun, kalau kita benar-benar paham akan Tuhan, tidak ada sedikit pun alasan untuk bagi kita tidak melayani Tuhan. Amin. Itu namanya karakter seorang prajurit. Dia siap bertempur, mempertaruhkan segalanya. Dan kita juga harus memiliki karakter sebagai laskar-laskar Kristus. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat jemaat Tuhan yang telah ambil bagian dalam doa ataupun dana bagi kami yang kemarin berangkat ke Bengkulu. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Tema kita pada minggu ini ialah harmonisasi pelayanan dan keluarga. Pelayanan dan keluarga itu harus berjalan dengan selaras. Enggak boleh ada yang ketinggalan, ada yang duluan. Enggak boleh. Semuanya itu harus selaras, harmoni. Harus sejalan, seirama. Enggak boleh ada yang duluan, ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur. Enggak. Jadi harus selaras antara pelayanan dan keluarga. Makanya saya selalu menekankan keluarga adalah dasar. Sebelum kita jadi berkat di luar sana, jadi berkat dulu di dalam keluarga. Di dalam rumah tangga itu kita harus jadi keluarga terlebih dahulu. Makanya selalu saya pastikan kepada anak dan istri saya, kalaupun saya pelayanan di luar, saya pastikan mereka sudah makan. Mereka sudah tercukupi kebutuhan atau apapun itu. Sebab kenapa? Pondasi paling penting adalah keluarga. Kita mau sehebat apapun di luar sana, mau jadi apapun kita, kalau keluarga berantakan, keluarga hancur, gak ada artinya. Uang kita cari susah-susah, kita banting tulang, tulang dibanting-banting. Tapi kalau bukan anak dan istri yang menikmatinya, gak enak rasanya. Makanya kita perlu memiliki pemahaman akan firman Tuhan. Sebab kenapa? Sebab Tuhan mengutamakan pengenalan akan Dia.
perlu kita jadikan poin penting. Tuhan mengutamakan pengenalan akan Dia, bukan persembahan. Bukan pemberianmu, enggak. Tuhan pengen kita tuh kenal Dia lebih dalam lagi. Kalau kita sudah kenal Tuhan lebih dalam, kita kenal Dia lebih dalam lagi. Sebab Dia itu tak terselami. Kasihnya kalau kita ukur, mau sampai kapanpun tetap luas, tetap lebar, tetap panjang. Makanya kita perlu kenal Dia lebih dalam, kenal Dia lebih dalam. Supaya apa? Supaya kita sama seperti Dia. Sebab kita ini adalah DNA Kristus. Kita anak-anak Allah, anak-anak kerajaan sorga. Kita harus sadari itu. Makanya kita harus punya keluarga kerajaan Allah. Udahkah di rumah kita hadir damai sejahtera? Sudahkah di dalam rumah tangga kita udah hadir sukacita? Di bumi seperti di sorga? Apakah di rumah kita seperti peperangan? Seperti perang antar negara? Jadi kita yang lebih tahu, kita yang lebih tahu spesifiknya. Bagaimana bentuk rumah tangga kita. Tetapi satu hal yang mau saya kasih tahu. Tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Baik di dunia maupun di dalam Alkitab. Tidak ada yang sempurna. Kita lihat dari Adam. Jatuh dalam dosa gara-gara istrinya gak sempurna. Gara-gara istrinya jatuh. Yes, jatuh. Punya anak siapa? Kain, Habel. Apa yang mereka lakukan? Bukan saling bunuh. Habel dibunuh sama abangnya. Darah adikmu berteriak. Itu Kain dan Habel. Kalau saudara lihat lagi runutannya, keturunannya lagi Nuh. Walaupun Nuh dia menjadi keluarga yang diselamatkan Allah. Kita lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Nuh. Ada satu anak Nuh yang melakukan hal yang jahat di matanya. Apa? Mempermalukan ayahnya. Nuh sedang mabuk, bukannya ditutupi auratnya, diumbar. Itu di dalam keluarga. Kita belajar hal ini. Kita tahu di dalam Alkitab sekalipun tidak ada keluarga yang sempurna. Semua keluarga punya kekurangan, punya kelebihan. Dan kita mau belajar. Bukan hanya Nuh, Abraham pun seperti itu. Bukan hanya mengambil budak sebagai istrinya. Menjual istrinya. Untuk apa? Supaya dia selamat. Dia pergi ke negeri asing. Supaya aku selamat. Jangan bilang nanti aku ini suamimu. Hal itu juga dilakukan oleh Ishak. Sama. Istrinya Ishak juga diberikan. Jangan sampai engkau ngakui aku sebagai suamimu. Supaya kita aman. Itu keluarga. Makanya kita belajar dari kekurangan-kekurangan tersebut. Supaya apa? Supaya kita dilengkapi. Supaya kita tidak sama. Supaya kita tidak jatuh ke dalam apa yang telah mereka lakukan. Makanya firman itu luar biasa. Pengalamannya luar biasa. Makanya kita baca firman itu kita semakin didewasakan. Kenapa? Karena banyak pengalaman orang yang kita serap. Yang kita terima. Kita tidak perlu mengalaminya terlebih dahulu supaya kita tahu itu sakit. Kita cukup membaca. Kita cukup merenungkan. Oh, kalau aku seperti ini, itu tidak baik. Itu jadi pengalaman. Makanya baca firman Tuhan, kita dewasa. Makanya kenapa kita dewasa? Karena udah banyak pengalaman. Melalui pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab. Amin. Iya, kita perlu firman Tuhan. Makanya saya selalu tekankan. Ketika ada hari kenaikan Yesus Kristus. Itu rumah tangga bawa dalam doa terus.
terjadi pemulihan, Roh Kudus hadir. Terus engkau akan lihat efek sampingnya bukan langsung blek, ketiplek, langsung dapat berkat. Wah, haleluya, langsung damai sejahtera. Enggak, butuh proses. Namanya sakit, namanya luka itu harus dibalut pelan-pelan. Enggak langsung sembuh. Namanya pemulihan itu ada waktunya, interval, jarak waktunya. Kita butuh pemulihan. Makanya kenapa saya selalu tekankan, ayo hadirkan misbah doa di dalam rumah tangga. Supaya apa? Pemulihan terjadi pelan-pelan. Terkadang kita ya acuh kadang. Enggak, luka lama udah sembuh itu. Kan kita enggak tahu. Apalagi istri kan bawa perasaan enggak? Itu kalau ngobrol sama istri, luka lama bisa dibawa itu. Udah yang lalu-lalu, udah berlalu, bisa lagi hadir. Tapi memang seperti itu. Kita harus terus dipulihkan. Tiap hari harus dibaharui. Kita tahu dosa kita telah ditebus, yes. Tapi bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Makanya kita perlu minta ampun terus tiap hari sama Tuhan. Makanya Tuhan selalu menekankan di dalam Hosea, kitab Hosea udah jelas dikatakan, aku lebih mementingkan pengenalan daripada persembahan. Bukan berarti persembahan tidak penting. Kalau engkau tidak kenal Tuhan, mungkin persembahannya tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Makanya pengenalan lebih diutamakan. Firman Tuhan, mau doa kita panjang lebar sama Tuhan, jungkir balik, salto, sampai nangis, bombay nangis darah. Tapi kita nggak baca firman, gak akan efektif. Kenapa? Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Doa orang benar itu kita dibenarkan. Artinya kita dibenarkan, kita diserupakan sama seperti Yesus. Ciri-ciri orang serupa seperti Yesus apa? Tertanam di bait Allah, rindu akan ibadah, membaca firman Tuhan, merenungkannya, membagikan firman Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang udah dibenarkan. Makanya kita perlu dibenarkan. Supaya kita melahirkan keluarga-keluarga kerajaan Allah. Yakub juga kita tahu perselisihannya sama saudaranya Esau. Gak cuma sama saudaranya, sama mertuanya juga saling tipu menipu. Isai, kita tahu bapaknya Daud, keluarga Daud. Daud itu gak masuk hitungan. Ketika Samuel datang dilihat anak-anaknya, apakah cuman ini anak-anakmu? Iya cuman ini anak-anakku. Coba kau ingat-ingat lagi, ada lagi gak anakmu? Oh iya ada anakku satu lagi, sedang mengembalakan domba. Gak masuk hitungan Daud. Makanya Daud mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi Allah menyambut aku. Dia datang ke medan perang pun, wah diolok-olok sama kakaknya, masih kecil, masih ini anak ingusan. Tetapi emang Tuhan izinkan. Yusuf pun dibunuh sama saudaranya sendiri. Bukan sama orang lain, sama saudaranya. Hati-hati. Makanya kita perlu menjadi bapak, menjadi imam, menjadi raja, menjadi nabi di dalam keluarga. Supaya apa? Supaya kita dapat mengarahkan anak-anak kita. Engkau sebagai ibu, sebagai istri harus menjadi penolong, pendoa. Seorang istri itu penolong, pendoa. Suami kerja doa, mencucurkan air mata. Wah. Suami kerja itu bukan berarti gak ada godaannya. Ada godaannya. Gak gampang. Makanya kita hidup saleh juga bukan berarti jaminan untuk jauh dari dosa, enggak. Justru ketika kita hidup saleh, kita ikut Tuhan, kita dekat sama Tuhan, iblis semakin kuat menggoncang. Goncangan iblis semakin kuat. Kenapa? Karena kita melekat sama Tuhan. Kalau kita jauh sama Tuhan, ngapain lagi digoncang? Ngapain lagi dia tarik? Orang udah jauh. Makanya orang yang dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, wah iblis seneng itu. Wah, sama kayak siapa? Ayub. Dicobain.
rontok semua hartanya, rontok semua keluarganya. Makanya kita perlu dekat sama Tuhan, supaya ketika kita kehilangan apapun, kita nggak kehilangan Tuhan. Sebab itulah yang berharga, satu-satunya yang berharga. Kenapa? Engkau saat ini menderita di dunia, nggak apa-apa. Itu nggak kekal, tetapi nanti setelah kehidupan setelah ini, itu baru kekal. Kita akan terima kemenangan kok. Makanya kita nggak boleh lepaskan Tuhan sedikit pun. Amin. Kita perlu terus berjuang. Kita terus perlu merenungkan firman. Kita terus perlu menjaga, saling melengkapi. Harmonisasi di dalam pelayanan dan keluarga. Kita buka di dalam Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang genap. Saya minta untuk jemaat Tuhan bacakan ayat yang ganjil. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Yesus mengejar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ya, Yesus diutus untuk memberitakan Injil. Untuk sekilas info, tanggal 13 sampai 14 Juni nanti kita akan adakan pelatihan penginjilan di GBI Kota Baru Jambi, program dari pusat, supaya kita diperlengkapi. Setiap kita yang telah menerima pembinaan mendapatkan dasar firman Tuhan, kita akan dilengkapi, diberikan sertifikat, diberikan kartu pengenal evangelis, penginjil. Jadi untuk itu daftarkan, supaya kenapa? Supaya kita juga ambil bagian dalam menuntaskan amanat agung. Tanggal 13-14 Juni. Pastikan supaya kota Jambi dilawat Tuhan. Kota Jambi penuh kemuliaan Tuhan. Kota Jambi, kita akan menuai jiwa-jiwa. Amin. Ya, kita lanjutkan lagi. Keluarga menjadi pusat perhatian Tuhan di dalam Alkitab. Diajarkan bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui sebuah keluarga. Bahkan keluarga adalah unit yang Tuhan ciptakan di awal. Ketika Adam dan Hawa dihadirkan, Tuhan Yesus juga dalam beberapa kesempatan melakukan karyanya dalam sebuah keluarga. Jadi keluarga itu adalah lembaga. Pernikahan itu adalah lembaga pertama yang diresmikan. Setelah itu komunitas-komunitas. Makanya Yesus itu menganggap semuanya itu saudara. Siapa yang melakukan kehendak Bapakku, itulah saudaraku laki-laki. Siapa yang melakukan kehendak Bapakku, itulah saudaraku perempuan. Yang melakukan kehendak Bapakku, itulah ibuku. Udah jelas. Bukan berarti Yesus menolak atau menyangkal ibunya, saudaranya, enggak. Tetapi dia membuat itu secara universal.
supaya kita ini tahu, kita semua adalah keluarga. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Tetapi pondasi paling penting adalah keluarga. Di dalam rumah tangga. Ini dia. Kita tahu bahwa Allah meresmikan lembaga yang pertama pernikahan, lembaga yang kedua gereja. Dalam perjanjian lama kita lihat pernikahan. Perjanjian baru apa? Gereja. Suatu komunitas, komunitas di dalam rumah tangga, komunitas di dalam gereja. Apakah anak kita nyaman ngobrol sama kita? Yakinkan dulu hati kita, yakinkan. Balik lagi, tanya ke diri kita. Seneng gak ya anak itu ngobrol sama saya? Seneng gak ya? Apakah ketika kami ngobrol ada damai sejahtera? Atau sebaliknya? Kita perlu menanyakan hal itu. Kenapa? Karena kita lihat akhir-akhir ini, serem. Tahu kasus Vina yang udah lama itu kasusnya? Itu udah lama loh. Vina itu geng motor. Berapa orang itu? Anak remaja. Ada yang di bawah umur. Kalau semasa saya remaja dulu, semasa saya kecil dulu, main kelereng itu udah sangat mengasihkan. Main layang-layang, main kasti, main cap gebo, main segala macam itu, sumputan, lari-lari, kejar-kejaran. Itu hal yang menyenangkan. Tetapi zaman sekarang udah berbeda. Bagi anak-anak zaman sekarang itu bukan hal main-main itu. Mungkin mainan bagi mereka celurit atau parang. Kita bisa lihat di jalan-jalan raya. Ada yang saling bacok-bacok, saling pukul. Wah, udah nyawa yang mereka mainkan itu nyawa. Sesimpel itu mereka buat nyawa itu. Kita tahu Yesus bagaimana ketika dia mau mengorbankan nyawanya. Peluh jadi darah. Allah sekarang pakai parang sini. Aduh. Makanya kita perlu anak-anak kita moralnya baik. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Makanya kalau saudara pengen lihat bagaimana watak anak-anak saudara, kumpulkan 5 sahabat terbaiknya. 5 orang teman-temannya yang baik. Kita bisa lihat komunitasnya bagaimana. Dari temennya aja kita bisa lihat. Mereka akan menarik kesamaan. Itu. Karena manusia itu senang ketika mereka sependapat, sepemikir. Itu komunitas. Makanya ketika pemikiran kita tentang kerajaan Allah, pemikiran kita tentang Yesus Kristus, kita bisa jadi satu komunitas karena sepaham, satu visi, satu misi. Untuk itu kita perlu didik anak kita supaya apa? Supaya mereka tidak tersesat. Sebab mengerikan. Kita capek-capek sudah sekolahin, capek-capek sudah kasih makan, didik ini. Gara-gara tawuran. Udah gak tahu. Makanya kita perlu doakan. Ingat, saya pernah dengar satu kesaksian dari leader of Satanic. Di mana dia bertobat, terima Yesus. Dia berkata, kita perlu mendoakan anak-anak kita setiap hari. Itu memproteksi dia dari kuasa gelap, kuasa si jahat. Sebab gereja-gereja setan itu yang mereka incer anak-anak. Makanya kita perlu doakan terus anak-anak kita. Kita perlu blokade pikiran mereka. Pagari pikiran mereka. Pagari hati mereka. Pagari kehidupan mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah setiap hari. Saya selalu juga ingatkan kepada orang tua, kalau anak buat salah jangan dihakimin. Jangan dikata-katain, jangan dikutuk. Selalu saya ingatkan. Saya juga kemarin ngasih tahu kepada seorang bapak, peluk anakmu, peluk. Doakan. Sambil ditelepon itu. Peluk, doakan.
katakan engkau akan sukses, engkau akan berhasil. Ya, seperti itu. Setiap hari kita perlu hal-hal yang seperti itu. Sepertinya hal yang sepele, simple, tetapi itu akan bermanfaat. Itu akan menjadi perkara yang besar. Amin. Wah, kita belum masuk poin, sudah setengah jam. Poin yang pertama, pelayanan kesembuhan. Kita akan cepat. Ayat-ayat ini mencatat tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang demam keras. Akhirnya perempuan itu sembuh dan melayani. Kita tahu di dalam surat Yakobus sudah jelas dikatakan apabila engkau sakit menderita, hendaklah saling mendoakan. Apabila engkau sedang bersuka, baiklah engkau bernyanyi. Apabila engkau sakit, baiklah engkau memanggil para penatua jemaat agar mereka mengolesimu dengan minyak dan mendoakan. Serta mengakui kesalahan, terbuka. Bukan hanya didoakan tetapi pelepasan. Mengaku, terbuka. Sebab saya percaya dengan perkataan firman Tuhan yang mengatakan hati yang gembira itu adalah obat. Itu udah jelas, gak bisa dibantah lagi. Hati yang gembira itu adalah obat. Pernah lihat orang gila sakit? Makannya sembarang loh. Makannya sembarang. Gak mandi lagi, bau. Tapi apa? Gembira. Gak ngerasa stres lagi karena udah stres. Stresnya udah melampaui batas. Udah gak pusing lagi dia. Makanya kita perlu hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Obat yang manjur. Untuk itu kita perlu keterbukaan. Sebab keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Terbuka satu, dipulihkan satu. Terbuka dua, pulih dua. Terbuka tiga, pulih tiga. Terbuka semua, dipulihkan semua. Kau pengen keluargamu dipulihkan, terbuka. Terbuka, gak usah jauh-jauh sama istri. Suami istri, terbuka terlebih dahulu. Sama anak, terbuka. Akui kesalahan, gentle. Saya selalu mengakui kesalahan, gak pernah saya tutup-tutupin apapun. Pengajar itu lebih berat dosanya. Kalau sampai saya mengajarkan tapi saya tidak melakukannya, waduh. Makanya kalau yang belum saya bisa ajarkan saya gak akan bahas. Saya selalu bahas apa yang sudah saya lakukan terlebih dahulu. Saya selalu bahas apa yang sudah saya praktekkan. Makanya itu pengajar itu dosanya lebih besar. Makanya kita hidup di dunia ini bukan dengan serba kelebihan aja. Enggak, kita semua memiliki kekurangan masing-masing. Kita manusia biasa, tubuh daging, lemah, belum pakai tubuh kemuliaan. Yang kita tahu makhluk kudus aja jatuh dalam dosa. Makhluk kudus jatuh dalam dosa. Apalagi kita, tubuh daging. Untuk itu kita perlu menyadari, kita butuh Roh Kudus. Kita sudah diciptakan serupa dan segambar. Untuk itu kita perlu mempraktekkan, kita perlu pengenalan akan Tuhan. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Agar kita berkuasa. Makanya Tuhan mengatakan, aku menciptakan manusia menurut rupa dan gambar. Supaya mereka berkuasa. Seringkali kita tidak berkuasa karena kita tidak serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya kita perlu serupa dan segambar. Supaya kita dapat berkuasa, baik menguasai aspek pekerjaan kita. Berkuasa atas keluarga kita. Berkuasa atas anak istri kita. Banyak sekali orang yang tidak dapat berkuasa. Mereka dikendalikan pekerjaan. Mereka dikuasai pekerjaan. Banyak sekali mereka yang terikat oleh utang, oleh uang, oleh ini, oleh itu, oleh banyak sekali. Karena apa? Karena tidak serupa dan segambar. Makanya kita perlu serupa dan segambar. Supaya apa? Supaya kita berkuasa. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus mengandung kuasa. Sebab nama Yesus nama di atas segala nama. Semua makhluk harus berlutut. Harus mengaku. Kita tahu bahwa masih banyak yang belum mengaku. Mungkin bukan saat ini, tapi nanti akan kita dengar semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan.
Yesus adalah Raja. Luar biasa. Nama Tuhan kita, nama yang berkuasa. Makanya kita perlu menginjili. Kalau tadi kita udah lihat kesembuhan di dalam keluarga, kita perlu mendoakan, saling terbuka. Supaya apa? Supaya dipulihkan baik dari sakit penyakit. Makanya kita lihat tadi ketika Yesus menyembuhkan, ada sebagian dari setan-setan yang keluar. Kita tahu juga penyakit juga bukan dari kesalahan kita sendiri kadang. Tetapi juga ada dari karya-karya roh jahat. Karya-karya roh jahat. Ayub itu sakit dibuat karena apa? Apa karena dia nggak mandi Ayub pantas dia sakit? Enggak. Ayub sakit karena karya roh jahat. Makanya kita perlu tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kita perlu tahu. Makanya hati yang terbuka itu akan dipulihkan Tuhan. Kalau udah dipulihkan, kita akan lihat, wah berkat dicurahkan. Ingat, berkat itu bukan hanya uang loh. Bukan hanya uang. Jangan sampai kita berpikir materi lagi, materi. Enggak. Berkat itu damai sejahtera, sukacita, kesehatan. Engkau enggak punya uang saat ini, tapi engkau damai sejahtera. Itu kerajaan Allah udah pasti engkau pegang. Engkau enggak punya ini, enggak punya itu. Engkau harus bayar ini, bayar itu besok. Tapi engkau enggak khawatir. Itu engkau luar biasa. Engkau punya iman yang besar. Itu yang perlu kita pertahankan. Kita enggak khawatir akan hari esok. Kita enggak takut akan apapun juga. Itu iman namanya. Itu yang kita perlu tiap hari berjalan sama Tuhan. Poin yang kedua, pelayanan pelepasan. Selain kuasa kesembuhan. Yang pertama tadi pelayanan kesembuhan. Sebagai bapak, imam, raja, nabi, kita perlu juga situ untuk rekonsiliasi, saling terbuka supaya ada kesembuhan. Pelayanan pelepasan, poin yang kedua, selain kuasa kesembuhan melalui rumah tangga atau keluarga, Yesus menyatakan kemenangannya atas setan. Dari banyak orang yang hadir meminta pertolongan Yesus. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang mengalami kebebasan dari belenggu setan. Alangkah indahnya dan luar biasa jika keluarga kita menjadi sarana Tuhan menyatakan kemenangan atas setan. Setiap anggotanya memiliki kesadaran dan keberanian mempraktekkan kuasa sebagaimana dijanjikan di dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tanda-tanda ini akan menyertai. Tapi pada kenyataannya, siapa yang diusir? Setan atau kita yang diusir? Mau ke WC, bunyi sedikit di WC. Padahal gak ada yang hidupin keran air. Kok bunyi keran air? Mau ke WC, ragu. Ke WC lagi, dengar lagi. Aku udah matiin tadi. Udahlah gak jadi. Siapa yang diusir? Kita atau setan? Seringkali kita yang kalah. Kita yang takut, kita yang diusir. Makanya kita perlu pegang baik-baik janji Allah. Janjinya kita akan disertai. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka, setiap orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Jangan pula nanti mengusir sesama. Karena kelakuannya udah kayak setan, diusir, tengking dalam nama Yesus. Enggak, jangan. Kita perlu mengasihi sesama kita. Kita benci dosanya, kita benci perbuatannya. Makanya setiap orang itu kadang bisa jatuh. Kadang bisa terikat, terbelenggu oleh apa? Oleh dosa. Yang udah dirancang jebakan sama si iblis. Makanya kita perlu berdoa, kita perlu peperangan. Makanya istri adalah penolong bagi suami. Supaya apa? Suami dapat bekerja dengan baik. Supaya suami dapat bekerja dengan jujur. Istri penolong, pendoa di rumah. Poin 3, pelayanan penginjilan. Nah ini dia, rumah tangga itu
paling penting, butuh Injil. Yes, sangat butuh Injil. Saya ada kisah sedikit, ada cerita tentang seorang jemaat. Jemaat ini keluarga suami istri mengundang pendeta untuk hadir di dalam rumahnya. Pak pendeta, ayo kami mau adakan ucapan syukur. Wah kami baru mendapatkan berkat. Wah luar biasa. Diundang pendetanya hadir di dalam rumah tangganya. Kemudian mampir pendetanya ke rumah. Terus gak lama mereka makan, si istri ngomong sama suami. Pak, kamu lihat gak uang 2 juta di meja tadi? Iya aku lihat, tapi sekarang gak ada. Kan di sini cuma kita bertiga. Kalau kamu gak tahu berarti ini Pak Pendeta ini yang ngambil ini. Pak Pendetanya dituduh, pendetanya dituduh. Ah udahlah besok kita gak usah lagi ke gereja. Ah ya udahlah. Karena suami juga merasa ada yang janggal di situ, ah sudahlah. Semuanya nuduh ke pendeta. Lama mereka gak gereja, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, berbulan-bulan mereka gak gereja. Tiba-tiba ketemu sewaktu-waktu sama Pak Pendeta ini. Ditegurlah sama istrinya. Shalom Pak Pendeta, wah shalom. Bapak tahu gak saya udah lama gak gereja? Tahu. Bapak tahu alasannya kenapa? Gak tahu. Karena uang yang di atas. Bapak lihat waktu saya undang Bapak untuk berkunjung ke rumah. Ya saya tahu, saya lihat ada uang di meja 2 juta. Karena takut ketumpahan saus dan sambal, saya taruh di dalam Alkitab. Sebab saya tahu Bapak dan Ibu dan Bapak ini pasti membaca firman Tuhan setiap hari. Pulang mereka ke rumah, dilihat sama si ibunya. Iya ada uangnya di sini. Kaget dia, padahal itu uangnya mau dikasih pendeta. Tapi karena udah berpikiran jelek, berpikiran negatif, dituduh pendetanya. Tahu apa yang bisa kita petik dari ini? Ternyata keluarganya tidak baca firman. Tidak baca firman. Yang perlu kita pelajarin adalah Injil ini bukan motivasi. Motivasi mungkin menguatkan, motivasi mungkin untuk memberikan semangat. Ayo, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Ayo motivasi. Tetapi kalau Injil, yang mati hidup kembali, yang lumpuh melompat, yang buta melihat, yang sakit dia akan bersuka cita. Dia akan mengalami kesembuhan. Makanya kita butuh iman. Iman itu adalah bahan bakunya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, tapi kita percaya. Itu iman. Kau belum pernah lihat sorga, tetapi engkau percaya dengan adanya sorga, itu iman. Makanya saat ini kita butuh iman. Kita butuh terus pengajaran di dalam keluarga. Beritakan Injil kepada anak-anak. Berikan mereka pemahaman supaya apa? Supaya mereka paham, supaya mereka mengerti. Makanya untuk itu nanti tanggal 13-14 Juni, ayo hadir supaya apa? Diperlengkapi supaya kita bisa jadi berkat. Supaya kita sebagai bapak, sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam dapat mengajarkan kepada anak-anak. Sebab kenapa? Sebab anak-anak belajar bukan hanya melalui perkataan kita, tetapi juga dia melihat teladan kita. Teladanmu akan lebih keras berbicara daripada suaramu. Teladan kita lebih keras berbicara daripada suara kita. Yang akan dikenang nanti itu adalah apa yang udah kita lakukan. Apa yang udah kita perjuangkan untuk anak-anak kita. Itu semua akan dikenang sampai akhir. Itu juga akan diwariskan oleh mereka untuk meneruskan keluarga-keluarga kerajaan Allah. Makanya sekali Yesus tetap Yesus. Ada masalah jangan sampai kemana-mana. Ada masalah jangan tinggalkan. Ada masalah jangan lari. Bergandeng tangan bersama istri. Selesaikan bersama-sama.
Saling mengampuni. Ingat juga kita sebagai istri, kalau suami udah mengakui, kita harus mengampuni. Jangan sampai ketika suami sudah terbuka, istri malah menghakimi. Jangan. Kalau suamimu sudah mengakui segala kekurangannya, segala dosa-dosanya, sebagai perempuan kita juga harus dapat menerima dan mengampuni. Sebab kenapa? Sebab itulah yang sudah diwariskan oleh Yesus. Mengasihi, mengampuni, dan melayani. Udah, 3 aspek itu sangat penting. Untuk itu kita perlu terus ikut Yesus. Kita perlu terus merenungkan firman Tuhan agar kita menjadi serupa dan segambar. Agar kita dapat melahirkan anak-anak kerajaan Allah. Supaya kita dapat mempersatukan seluruh keluarga-keluarga kerajaan Allah. Supaya keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga kerajaan Allah. Keluargaku melayani Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Saya undang juga para pelayan perjamuan untuk maju ke depan.
Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bagi saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, boleh lambaikan tangan supaya bisa dilayani. Oke, semuanya sudah kebagian ya. Mari saudara-saudara, kita angkat roti dan anggur, kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, kami angkat roti dan anggur di hadapan-Mu sebagai lambang kasih sayang-Mu dan bukti penebusan-Mu. Kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Itu sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu, supaya kami boleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu dan kami boleh mendapat bagian dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengingat kami sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal. Kami semua terangkat, boleh menjadi mempelai di sorga. Berkati roti dan anggur yang kami angkat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta untuk Ibu Pendeta ini, Sinaga boleh untuk tutup dalam doa. Sebelum kita berdoa, saya ingin Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah kuasa dari pengorbanan Yesus di Bukit Golgota. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi persoalan? Percayalah. Dengan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus yang akan mengubah hidup, yang akan mampu menolong, menyembuhkan sakit penyakitmu. Sikandala masikiara bataka. Kuria pasakala batakara lana kapasikere besyu. Kindara masikara batakara lalabayase. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah iya dan amin. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa.
Biarlah firman-Mu menjadi logos dalam kehidupan kami. Firman-Mu menumbuhkan iman rohani kami. Firman-Mu meneguhkan dan menguatkan iman kami. Kami melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam rumah tangga kami. Kami percaya setiap roh jahat, kuasa kegelapan yang mau mencoba masuk dan merasuk dalam kehidupan kami, yang mengobok-obok rumah tangga kami, hari ini dengan kuasa darah domba Allah, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Dan kami hancurkan setiap roh yang bukan dari Tuhan. Kami hancurkan setiap roh jahat. Kami patahkan setiap roh penipu yang membuat kami lemah. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan kami melihat Roh Allah bekerja. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Kinalama sikara basikiara bayas. Kuliah patakara labasai kerebe sukria masakala patakara. Kami melihat Roh Allah yang memberi kekuatan. Roh Kudus yang memberi penghiburan. Roh Kudus yang memberi kekuatan. Roh Kudus adalah dokter di atas segala dokter. Roh Kudus juga yang akan memberi kekuatan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk memberitakan Injil. Roh Kudus yang memampukan kami untuk setia melayani Engkau. Kinala masikara patakara mayase. Kuria pasana lama tikere mesikiara bashik. Kupiara badakala masekere beraka patakara bashik. Kami percaya Roh Kudus sedang melawat umat-Mu. Roh Kudus sedang memenuhi seluruh jemaat-Mu. Roh Kudus sedang membangun iman jemaat-Mu. Roh Kudus sedang memberi semangat melayani kepada jemaat-Mu. Kami melihat kuasa Roh Kudus bekerja. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Apa yang kuikat di bumi terikat di surga. Apa yang kulepaskan di bumi terlepas di surga. Aku ikat setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Sudah dipatahkan dan dihancurkan. Biarlah Roh Allah yang memenuhi kami semua. Kami melihat tingkap langit-Mu tercurah Tuhan. Kau sedang memberkati umat-Mu di tempat ini. Kau sedang memampukan mereka untuk menjadi orang yang menang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan kuasa mujizat kesembuhan ilahi, kami akan bersaksi bahwa Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Bahwa Yesus yang kami sembah adalah Allah penyelamat umat manusia. Terima kasih Tuhan. Sehingga saat ini umat-Mu yang sudah menerima perjamuan kudus-Mu, menerima kekuatan dari Engkau. Kami keluar dari gedung ini, kami akan menerima kuasa urapan, kuasa kemenangan, kuasa kebangunan rohani. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, hamba-Mu yang sudah berdiam diri, yang Kau pakai dia dengan luar biasa. Walaupun di masa mudanya Tuhan akan tunjukkan kuasa ilahi bagi dia, sehingga dia mampu mengembalakan umat-Mu di tempat ini. Berkati rumah tangganya, berkati rumah tangga jemaat-Mu, berkati semua para pelayan-Mu pada hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Biarlah pelayanan Bapak diberkati lebih heran lagi. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan warta sepekan, coba lihat sebelahnya adakah wajah baru di sana. Kalau ada wajah baru disuruh berdiri. Adakah jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami undang untuk bangkit berdiri? Ada? Jangan malu-malu. Ada yang baru pertama kali? Tidak ada. Kita dengarkan warta sepekan. Shalom.
Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk dana Arimatea GBI Kota Baru. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Telah dibuka pendaftaran Saya Murid Kristus, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silahkan menghubungi Bapak Luas Sihombing. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Kita akan mengadakan doa sepakat bersama pengerja yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 19.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah ini terbuka untuk umum dan bagi para pelayan diwajibkan untuk hadir. Telah dibuka pendaftaran Sekolah Misi Gereja Betel Indonesia, Pusat Orientasi Apostolik Betel yang bertempat di GBI Kota Baru. Info lebih lengkap silahkan menghubungi Sekretariat GBI Kota Baru Jambi. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Sinode Gereja Betel Indonesia akan mengadakan pelatihan penginjilan yang akan dilaksanakan pada Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni 2024 pukul 8 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Acara ini terbuka untuk umum dan bagi peserta akan mendapatkan sertifikat dan kartu penginjil. Info lebih lengkap silakan menghubungi Sekretariat GBI Kota Baru Jambi.
Visi Departemen Pekabaran Injil BPP GBI melahirkan 15.000 penginjil. Selaras dengan visi GBI 10.000 jemaat lokal. Membutuhkan strategi, kesatuan hati, dan kerja keras untuk mewujudkannya. BPI GBI merancang pelatihan yang melahirkan penginjil dengan nama BES, Battle Evangelist Training. Rumah ini saya bagi-bagi menjadi beberapa tahap. Saya maunya ada ruang klinik tumbuh kembang anak. Suatu pelatihan penginjilan kontekstual yang mudah, efektif, dan relevan di era sekarang. Peserta diberi pemahaman dasar supaya dia mengerti panggilan dan visi, tantangan apa yang dihadapi, kemampuan yang harus dilatih, dan aplikasinya dalam berbagai bidang kehidupan sesuai talenta, minat, dan keahliannya. Dengan target 1.000 trainers di 265 perwil GBI, DPI terus melakukan percepatan dengan TFT dan pelatihan yang berkesinambungan. Ayo, segera daftarkan diri Anda dan mari sama-sama sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Evangelis! Jadi saya dari awal sampai akhir 2 hari nggak absen. Setiap sesi ikut. Tahu apa maksudnya? Tua, muda lagi. Membangun semangat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Ini ada pertemuan baru yang membangkitkan semangat pada penginjil. Sungguh luar biasa terobosan ini, dan kami percaya bahwa melalui terobosan ini dan juga pembicara-pembicaranya yang sangat luar biasa memberikan spirit yang baru, ilmu yang baru, yang kekinian untuk memberitakan Injil ke seluruh pelosok, bahkan ke seluruh bidang-bidang. Persepsi kita bahwa di sini ternyata menginjil itu sangat menyenangkan ya, dan ternyata caranya juga sangat mudah. Jadi setelah saya mendengarkan selama 2 hari ini, saya sabar untuk praktekannya dan ternyata banyak sekali yang bisa diraih. Jadi sangat diberkati oleh hari ini, pembicara juga sangat keren sekali. Kalau ada kesempatan, Anda harus ikut. Dan kami bersyukur semuanya mengalami hal yang luar biasa. Mereka penginjilan, api penginjilan kembali nyala. Dan kami percaya melalui BES 100 ini, kami akan jangkau jiwa dan kemuliaan bagi Tuhan. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri, kiri ke depan, semua bergoyang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan saja, katakan. Adakah yang berulang tahun pribadi dan pernikahan untuk 1 minggu ke depan yang namanya tercantum maupun yang tidak tercantum tapi berulang tahun, kami mengundang maju ke depan. Ada lagi yang berulang tahun? Mungkin Bapak Ibu yang namanya tidak tercatat tapi berulang tahun dalam minggu ini boleh maju, kami akan mendoakan. Baik, kalau tidak ada mari kita arahkan tangan kita. Bapak dalam sorga, kami serahkan Tuhan. Bapak Feli dengan Ibu Dodot, Ibu Delima yang berulang tahun di dalam pernikahannya. Bapa, kami percaya Engkau yang sudah menyatukan mereka, Engkau yang sudah memberkati mereka, Engkau juga yang sudah memberi keturunan ilahi bagi keluarga ini. Hari ini Tuhan, mereka berulang tahun. Hamba mohon di hadapan-Mu Engkau turunkan berkat melimpah atas rumah tangga ini. Berkati Bapak Feli, jadikan dia suami yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, imam yang baik, yang memimpin menuntun istrinya dan anak kepada Engkau ya Bapa.
Biarlah keluarga ini hidup takut akan Tuhan. Engkau membukakan tingkap langit-Mu Tuhan, curahkan. Usahanya boleh berhasil. Apapun yang dikerjakan boleh berhasil. Demikian juga istrinya Bu Delima. Engkau memberkati, jadikan dia istri yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Biarlah istri yang membangun rumah tangganya dengan tangannya sendiri. Sehingga dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Suaminya akan dikenal karena ada istri yang bijak. Jadikan dia istri yang penolong bagi suaminya. Terima kasih Tuhan, turunkan berkat-Mu melimpah atasnya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Bapa, hamba juga serahkan Ibu Feby ke dalam tangan-Mu. Di mana dia berulang tahun hari ini. Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, jadikan dia ibu yang baik, mama yang baik. Tuhan, istri yang baik dan menjadi penolong bagi suaminya. Dan istri yang bijak yang membangun rumah tangganya dengan tangannya sendiri. Sehingga suaminya tidak akan kekurangan suatu apapun. Turunkan berkat-Mu Tuhan. Beri kesehatan dan kemampuan. Beri hikmat marifat. Roh takut akan Allah. Berkat melimpah. Berkat yang dicurahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Shalom saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita memiliki keluarga yang teguh dalam iman. Dan faktor Bapa sangat penting. Seperti Yosua yang berkata, aku dan seisi keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan. Atau seperti Nuh yang mengajarkan nilai iman sehingga dia dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 menantunya mengerjakan bahtera dan selamat daripada bencana yang besar. Tuhan mau kita teguh di dalam iman. Peranan Bapa sangat penting. Tapi masalahnya Indonesia dikenal sebagai fatherless country nomor 3 di dunia. Artinya negara di mana bapaknya tidak terlalu berperan. Mungkin bapak sudah meninggal atau bapak sudah cerai dengan ibu atau bapak masih ada tapi kerja di luar kota dan jarang pulang. Atau bapak ada di rumah tapi tidak pernah berfungsi, tidak pernah berbicara dengan baik-baik kepada anaknya. Dan akibatnya iman daripada keluarga itu goyah. Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang bisa menjadi bapak bagi anak-anak kita. Baik secara jasmani terutama juga secara rohani. Seperti Paulus yang membapai Timotius. Sehingga Timotius punya iman yang tulus ikhlas. Cirinya apa? Dari sejak muda dia melayani Tuhan tanpa pamrih. Saudara sekalian, iman yang tulus ikhlas diwujudkan di dalam pelayanan. Dan pelayanan yang murni itu sifatnya memberi, bukan menerima. Pada masa kini ada orang yang berpikir, saya mau pelayanan, tapi saya dapat apa ya? Loh, pelayanan itu not to take, tapi to give. Memberikan waktu, memberikan talenta, memberikan tenaga, memberikan uangnya. Kalau saudara adalah seorang hamba Tuhan full timer, orang yang memberitakan Injil, harus hidup dari Injil itu. Tapi kalau saudara seorang pengusaha, punya pekerjaan, biarlah saudara melayani di gereja dengan sepenuh hati sebagai volunteer yang cinta kepada Tuhan. Nanti Tuhan buka tingkap langit, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saudara melayani dengan sikap demikian, engkau benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa supaya keluarga kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, terlibat di dalam pelayanan, sehingga banyak orang yang diberkati. Nah, di GBI sendiri ada banyak program untuk melengkapi keluarga. Misalnya BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan. Para pria perlu ikut. Atau untuk wanita, wanita cakap dan berdampak. Para wanita perlu ikut. Atau juga bagi keluarga ada seminar tentang parenting yang juga diadakan pada bulan ini. Ayo kita ikut sama-sama supaya keluarga kita
benar-benar menjadi keluarga yang jadi berkat. Puji Tuhan. Khususnya untuk para pejabat GBI, saya juga mendorong saudara untuk mengikuti PHTS, Persekutuan Hamba Tuhan Sehati, yang diadakan setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 12 melalui Zoom. Jadi saudara bisa ikut dari manapun, dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Zoom-nya apa? 681-700-7000 dengan password MDS, Menara Doa Sinode. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengimpartasikan perkara-perkara yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Saya juga sering muncul mengajarkan tentang hal-hal, misalnya tentang teologi GBI, tentang tata gereja GBI, dan hal-hal yang bermanfaat. Ayo ikut. Bahkan Menara Doa Sinode diadakan setiap hari, 24 jam sehari. Ayo masuk jam berapapun. Dan kalau saudara tergerak, maka saudara bisa mengajak orang-orang di gereja mengadakan menara doa yang nanti kita akan relay di Menara Doa Sinode GBI. Sehingga gereja lokal saudara jadi berkat bagi seluruh Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau ada gereja lokal yang bangunannya sangat jelek, usia sudah 10 tahun lebih, berusaha membangun gak punya dana, dan tanahnya adalah tanah gereja bukan tanah pribadi, ajukan itu ke Badan Pengurus Pusat atau lewat Ketua Badan Pengurus Daerah. Kita bisa seleksi dan masukkan dalam program Battle Project. Kami akan bangunkan gedungnya dan kemudian kita akan serahkan kuncinya supaya saudara bisa sungguh-sungguh menikmati tempat ibadah yang relatif lebih baik. Walaupun sederhana dan cocok untuk pedesaan, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara mau terlibat juga menjadi donatur, welcome. Kira-kira satu gereja 150 sampai 200 juta rupiah. Saudara, mari kita sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus menjelang kedatangannya yang kedua. Kita sudah mengerjakan 57 proyek dari Battle Project ini. Dan target saya 100. Saya percaya kita bisa menjadi donatur yang dipakai Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala. Tidak ada alasan kami Tuhan untuk tidak bersyukur pada hari ini. Karena Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sungguh kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Karena siang hari ini Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan,
buat kebenaran firman-Mu yang ditaburkan hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami, dan ajari dan mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya orang di sekitar kami melihat bahwa Yesus hidup di tengah-tengah kehidupan kami, agar lewat sikap dan perbuatan kami, jiwa-jiwa di sekitar kami mengalami pertobatan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Kami berdoa buat keluarganya Tuhan dan istri, orang tuanya Tuhan, Engkau memberkati. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Engkau mengurapi dia, memakai dia dengan luar biasa Tuhan. Lewat kehidupannya ada jiwa yang diselamatkan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa Indonesia, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Biar kedamaian kesejahteraan terjadi atas bangsa kami, supaya bangsa kami hanya memuji meninggikan Engkau. Terlebih Bapak Jokowi sebagai pemimpin kami Tuhan. Mari Bapak Engkau mampukan dia Tuhan. Pakai dia Tuhan menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang teladan bagi seluruh bangsa Indonesia. Siapapun yang akan menggantikan pemimpin yang baru, kami berdoa kepada Tuhan, Engkau mencurahkan berkat membuat pemimpin yang baru. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan Tuhan. Kami percaya Engkau memampukan Tuhan. Pemimpin yang baru ini Tuhan menjadi pemimpin yang lebih hebat daripada Bapak Jokowi, agar bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dipulihkan, menjadi berkat buat bangsa lain. Terima kasih, kami berdoa buat penginjil di mana saja hari ini mereka menginjili. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, memakai mereka luar biasa. Mari Engkau beri kekuatan, kemampuan, agar lewat penginjilan ini seluruh Indonesia boleh mengalami pertobatan yang luar biasa kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat Bapak Rubin Abraham yang ada di pusat, dimanapun dia berada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau terus menolong dia, memakai dia dengan luar biasa. Keluarga dan anaknya Engkau pelihara, Engkau berkati. Pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan bagi seluruh bangsa Indonesia, bagi seluruh bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang memberikan waktunya pada hari ini. Mereka sudah beribadah, mereka sudah mendengarkan firman-Mu. Lewat Tuhan perjamuan kudus, penyakit mereka sudah disembuhkan, masalah mereka sudah diberikan jalan keluar. Karena Engkau Tuhan yang hidup bagi kami, karena Engkau berkata, serahkanlah hidupmu dan percayalah, maka aku akan bertindak di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan jemaat-Mu kami berdoa Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berkekurangan sudah dicukupkan di dalam nama Yesus. Karena Engkau Allah Yehova Jireh Rapa, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Lasni. Terima kasih Bapak, Engkau menguatkan dia, karena Engkau Tuhan yang hidup bagi dia. Kami percaya Tuhan, ini bukan karena kebetulan, tetapi lewat pelayanan ini kuasa-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Dia akan sembuh Tuhan, dia akan kuat, penyakitnya sudah disembuhkan, dia akan pulih Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu lewat ibu ini Tuhan, supaya lewat kehidupannya, lewat kesembuhannya yang Tuhan berikan, dia menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau memakai dia terus Tuhan, bukan untuk hari ini, tapi untuk selamanya. Tuhan akan memberikan kesehatan dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, di minggu ini Tuhan akan dilakukan operasi. Kami serahkan operasi ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah setiap tim dokter, medis, semuanya tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus operasi itu berjalan dengan baik, sehingga hasilnya pun baik. Karena Engkau yang memberkati dia, Engkau yang menyembuhkan dia. Karena Engkau dokter di atas segala dokter. Kuasa-Mu lebih besar daripada setiap penyakit yang dia derita. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan,
buat seluruh pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, sampai hari ini kami melayani Engkau semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kami di hadapan Tuhan, tapi karena Tuhan yang memampukan kami. Sekalipun Tuhan masalah dan tantangan itu ada di hadapan kami, tapi jangan biarkan kami menyerah. Karena Kau sukacita kami, Kau penyemangat kami Tuhan. Firman-Mu yang hidup yang menguatkan kami. Firman-Mu yang hidup meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Supaya lewat pelayanan kami Tuhan, itu membawa harum nama-Mu Tuhan. Terima kasih pakai kami semua. Supaya kami terus bergandengan tangan untuk melayani Engkau. Jadikan kami pelayan-pelayan yang rendah hati. Pelayan-pelayan yang tulus mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat setiap bangku-bangku yang kosong. Tuhan, kami melihat bangku masih banyak kosong. Jiwa-jiwa milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau mengirimkan jiwa-jiwa di tengah-tengah gereja-Mu. Karena gereja ini adalah milik dan kepunyaan-Mu Tuhan. Kau akan mengirimkan jiwa-jiwa yang benar-benar mencari Engkau. Yang benar-benar taat dan tunduk kepada Engkau. Kami membutuhkan pelayan Tuhan. Baik itu WL, baik itu pemain musik. Tuhan Yesus, kami berseru kepada Tuhan. Engkau menjamah Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Taruhkan karunia-karunia itu. Taruhkan talenta-talenta itu Tuhan. Yang benar-benar cintakan Engkau. Koreabase, kerabase, kerabase, kerabase. Jamah Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya. Kami percaya gereja-Mu akan dipulihkan. Gereja-Mu akan pulih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, kita angkat kedua tangan kita menerima berkat. Mari kita arahkan hati kita kepada Allah. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah dan jadilah berkat dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.